Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, guys. Channel Dadung Kapuk Farm yang membahas seputar peternakan dan kehidupan sehari-hari dari saya pribadi. Oke. Oke, selamat. Ini udah siang, guys. Selamat siang. Selamat datang kembali pokoknya. Semoga sehat-sehat semua, diberi kelancaran semua, kemudahan semua dalam segala hal apapun dan kepentingan apapun. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini di siang hari ini sibukan saya pribadi, guys. Ini tuh berantakan bulu. Berantakan hari ini. Hari ini khusus saya saya sempatkan saya sempatkan untuk bersih-bersih. Ini bersih-bersih kohi serintil atau kotoran kambing. Ini dia. Ini udah dapat 3 karung kucing. 3 karung. Padahal ini baru 1. Ini 2 plong. 2 plong nih. Tuh. Yang bersih baru sini. Dan masih kesana lagi. Tuh. Ini di bawah ini. Tuh. Sama situ. Tuh. Nih. Masih 4 ya. 4 plong. 4 plong lagi yang belum saya bersihkan. Lumayan bolo. Nah, deh, lumayan. Ini udah dapat 3 karung dari satu tempat ini. Dari 2 plong kandang. Nah, oke. Ini udah siang, dari kambingnya udah saya beri makan tuh, udah habis. Udah habis. Untuk alat, nih alat yang untuk saya bersih-bersih. Ini yang untuk menarik kotoran. Skop. Skopnya sampai nggak rupa skop. Weh, jorok ya. Sapu pengki dan sak karungnya. Oke. Kenapa kok karungnya pilih karung ini, karung kucing ya? Karena karung kucing tuh, pakan kucing ini, pakan kucing ini lebih awet bro. Lebih awet daripada karung yang biasa kayak gini. Karung kayak gini, apalagi karung yang pokoknya karung-karung yang jenis kayak gini lah. Itu lebih awet karung kayak gini. Karung kayak gini tuh paling awet banget. Karena di sini di tempat saya itu pengambilan kohi kalau nggak musim tanam jagung atau tanam melon, buah melon dan sejenisnya, sayur mayur, itu jarang ada yang ngaku bro. Jarang diambil petani. Diambil petani itu waktu musim-musim itu tadi, jagung, terus melon dan sayur mayur, walau hijau kayak gitulah. Jadi kenapa kok saya pilih yang awet pakai karung kucing ya, karena ini baru musim padi, baru tanam padi. Kalau di tempat saya musim padi ini baru tanam. Nih padahal masih segini banyaknya. Nah, jadi nanti saya simpen ini, saya tali, saya tutup gitu. Saya ikat. Ini saya ikat. Nanti saya simpen dulu. Nanti waktu musim tanam jagung itu nanti udah ada yang ngambil sendiri-sendiri bolo. Alhamdulillah di sini laku. Mungkin di tempat sampean juga harusnya juga laku untuk apa nggih? Untuk pupuk maupun untuk menutup biji jagung itu bagus. Bagus dari kohi. Bagus dari kohi kayak gini. Kalau dari kohi sapi itu kurang bagus. Ya lebih bagusnya, maksudnya enggak kurang bagus, tapi ya lebih bagusnya itu kohi kambing. Ini jadi kenapa kok saya tempatin kayak gini, nggak saya buang ya karena laku di sini. Jadi untuk yang punya kohi lebih ya, kalau bisa diadai, disimpan
Kalau memang belum laku ya nanti pasti aku kok, tenang aja. Bisa untuk ganti transport dulu. Jadi hasil penjualan ini biasanya saya putarkan lagi untuk transport, bensin ngarit. Kalau enggak ya rokok lah. Kalau enggak rokok ya buat beli sentratnya. Lumayan. Dapat 10 karung juga udah. Di sini kan 10 ribuan. Kalau yang mentah kayak gini ya. Mentah maksudnya belum diapa-apain. Ini kayak gini 10 ribu di sini. Kadang ya 8 ribu, enggak pasti. Lumayan. Nah, kenapa kok perlu dibersihin bro? Ini juga satu tambahan lagi. Kenapa kok kohe perlu dibersihkan? Kalau nggak dibersihkan, dia amoniak akan naik bro. Amoniak tuh gampangnya bau dari kotoran. Ini kalau udah dibersihkan kayak gini, baunya minta ampun. Tapi paling bentar, 2 sampai ya setengah hari lah, anggap setengah hari 6 jam. Itu pasti udah hilang baunya karena kena angin, kena panas kayak gini kan. Ini di luar ya, ini dia akan kering, baunya lama-lama akan hilang. Tapi kalau nggak dibersihkan, dia makin menumpuk kayak gitu. Kalau menumpuk kayak gini ya, kayak gini, tuh baunya bakal naik ke kambing. Nah, menumpuk kayak gini, ya kan baunya akan terhirup kambing. Kalau sebentar nggak apa-apa, kalau tiap hari mencium bau dari kotorannya sendiri, itu akan jadi penyakit bro, virus. Efeknya apa? Kambing mau makan kayak apapun, sebanyak apapun, dia nggak akan bisa gemuk. Bahkan mungkin bakal kena penyakit lain, kena virus lain. Contoh misalnya, ini kita cempe saya yang kemarin tuh yang umur 14 hari itu belean bro. Tuh di situ kelihatan ini matanya berair terus. Padahal sudah saya obati dan saya kasih, ya pokoknya saya usahakan untuk segera sembuh lah. Tapi nggak sembuh. Ya saya perkirakan mungkin karena nih bau kuhinya naik. Jadi mungkin matanya itu nggak bisa susah sembuhnya karena virusnya juga masih. Ya, alhamdulillah ya, nggak semuanya, cuma itu tadi aja. Jadi masih ya mau nggak mau ini tadi ya mau nggak mau memang harus wajib dibersihkan kalau dari saya. Jadi kalau nggak bersihkan itu kemungkinan kayak gitu. Kambing juga nggak nyaman bro kalau nggak bersih. Ya kayak kita aja, kayak manusia. Kalau hewan tempatnya kotor, jumek, jorok, bau, gimana mau bisa sehat? Orang manusia aja kalau rumahnya nggak bersih, ada kotoran di depan rumah pasti dibersihkan. Ini apalagi kotoran di bawah rumahnya. Kalau nggak dikurangin nggak dibersihkan, apa kabar kesehatannya gitu ya. Kita ambil logikanya aja nggih. Ini juga tuh jantan saya tuh jadinya kayak gini ya, kotor. Jadi dia mau makan kayak apapun juga nggak nyaman sebetulnya. Terlebih di telinga nih, di telinganya sebenarnya kalau kelihatan tuh telinga hewannya. Jadi kalau misal mau mau nggak dibersihkan itu kasihan. Jadi kayak gini tuh jadi sarang virus, jadi sarang serangga yang ya merugikan lah untuk kambing. Nanti efeknya serangganya itu bakal kayak gini tuh. Nih di salah satu kambing saya nih, tuh telinganya nih, lihat. Nih telinganya bisa sampean lihat. Ini karena nyamuk lalat bangka itu, lalat yang kayak mirip tongkeng apalah itu, lalat yang penghisap darah itu. Nah ini dia telinganya nih, bisa nanti ntar difokuskan dulu nih. Telinganya ada bintik-bintik, udah kayak korepan tuh. Ini kelihatan banget ini tuh, udah kayak korepan bro.
tapi padahal nggak korepan. Ini digigit serangga ini, bisa nyamuk, bisa ya lalat bangka itu tadi. Bentar. Tuh tuh dia nih. Ya Allah, ini dari tadi saya perhatikan telinganya kok jadi kayak gitu. Tuh telinganya keras bro, dia kayak bengkak dan berbintik-bintik gitu. Udah mulai apa nih, mulai terkelupas. Kasihan ini ya, nggak semua sih sebenarnya, ada beberapa yang kayak gitu aja. Jadi pentingnya kebersihan tuh kayak gitu. Jadi kalau yang misal mau ternak, dijaga juga kebersihannya. Enggak, jangan kayak saya ini udah terlanjur sebenarnya. Ya, moga aja nggak berlarut-larut, nggak kenular ke yang lain. Untung baru ini yang paling kelihatan tuh, bintik-bintik kayak gini loh. Ini digigit serangga, ini bukan korep. Jadi kalau misalnya ini udah kotor tumpuk, mohon segera dibersihkan gitu. Untuk kesehatan ya, kesehatan ternaknya sendiri sih, bukan untuk saya cuma apa yang ngasih tahu. Nih kayak gini juga nih itu tuh. Ini ada, ya ampun. Ini digigit, ini udah mulai gejala-gejala korep, tapi bukan korep sih ini digigit serangga men. Ya nanti diobati. Ini tadi. Jadi kalau yang punya kue banyak segera dibersihkan aja lah, dari itu saran dari saya. Jangan kayak saya kayak gini. Ini udah terlanjur sebenarnya, tapi ya nggak semuanya sih. Nanti masih bisa diobati pelan-pelan. Oke, ini adalah kesalahan dari saya. Jadi yang mau praktek juga praktek, jangan praktek ya. Malah kesalahan dari saya tuh harusnya jadi pembelajaran buat sampean-sampean juga. Jangan sampai kejadian. Oke, tuh. Oke, siang hari ini kayak gini kegiatannya. Saya mau lanjut bersih-bersih dulu karena ini udah siang. Nanti ini juga belum nyetok pakan, belum cari pakan. Kita bersih-bersih dulu. Saya akhiri ya. Semoga ternaknya juga sehat-sehat semua. Ini juga semoga cepat sembuh. Amin. Semoga dipermudah, diperlancar segala urusannya. Yang mau bertanya silahkan tanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dibantu untuk mengembangkan channel dari saya pribadi. Saya akhiri dari peternakan Dadung Gapuk Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.